tertentu. Ya contoh ya 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya 2 Yohanes 1 ayat 7 memang versi LAI itu mengarahkan untuk kita menolak doketisme. Gitu. Jadi memang yang namanya terjemahan ya, beberapa terjemahan itu warna doktrin agak kental. Nah contoh ya Yohanes 1 ayat 1 itu juga warna doktrinnya ke arah oneness. Jadi beberapa warna doktrin itu cukup kental. Nah 2 Yohanes 1 ayat 7 itu memiliki warna doktrin yang dia memframing doketisme supaya tidak masuk di dalam kekristenan. Ya, jadi semacam pengaman begitu. Nah makanya kalau tidak suka ya terhadap terjemahan ini, biasanya mereka memakai terjemahan versi lain. Nah sebetulnya buat saya itu ya option ya, pilihan. Ya jadi sama seperti saksi Jehova kan, begitu ada Yohanes 1 ayat 1 yang versi oneness-nya tuh kuat ya, saksi Jehova membuat terjemahan lain. Nah begitu. Jadi bagi saya itu option saja. Cuman ketika kita memilih option itu ya kita harus mengerti konsekuensinya. Nah gitu aja sih. Siap. Konsekuensinya apa? Oh kalau saya anti terhadap LAI 2 Yohanes 1 ayat 7, oh berarti nanti saya kena framing. Framingnya apa? Kita memiliki paham doketisme. Itu konsekuensinya. Nah, Billy mana ngerti ya. Pak Jody, Billy mana ngerti, belum nyampe. Begini Pak Jody, doketisme itu berpura-pura menjadi manusia, betul? Iya betul. Loh, saya nggak pernah mengatakan dia menjadi manusia, di mana pura-puranya? Kalau kita lihat bahasa aslinya dokein itu kan nampaknya gitu aja sih Billy. Lalu? Nah jadi Oke, sekarang saya tanya dulu, apa terminologi manusia menurut Alkitab? Kalau manusia menurut Alkitab itu ada 2. Manusia Kristus dengan manusia lempung. Manusia lempung itu disebut juga Adam. Nah itu kamu bisa buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 47 kalau nggak salah ya. Oke, saya jelasin dulu ya Pak Neo supaya Anda paham, tolong dicatat ya. Kata antropos itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu manusia. Paham? Tetapi kalau kita lihat dalam Filipi 2 ayat 8, ya itu diterjemahkan men, karena men itu adalah tampilan laki-laki, karena Tuhan Yesus adalah raja. Jadi kata manusia itu dari kata Adama itu mempunyai terminologi yang harus dipahami dulu. Kata antropos tidak pernah ditujukan kepada perempuan. Nah ini harus dipahami ya. Seperti pola-pola seperti ini harus dipahami para teolog-teolog kekristenan yang tidak mereka pahami. Ya sekelas doktor pun ya STT itu tidak paham dalam hal ini. Kalau antropos itu diterjemahkan dalam tampilan laki-laki atau debu dan tanah. Tuhan Yesus itu diterjemahkan sebagai tampilannya laki-laki karena dia adalah raja di atas segala raja, atau imam yang tidak boleh pada pola seperti manusia, pola seperti wanita. Nah, tidak pernah kami mengatakan itu manusia. Kok mau dikatakan dekotisme, dari mana itu, bro? Ini fitnah Tuhan yang nggak masuk akal. Kita fokus dulu Billy sama antropos ya. Ya Kutanya kau Neo, kau bisa tidak sebelum Abraham jadi kau sudah ada? Sebentar. Nah, kau bilang manusia. Kutanya kau percaya ayat ini? Sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Kau bisa bilang begitu nggak di sini? Sebentar, kita fokus dulu ini ya. Jadi kau nggak mau jujur. Kau pagan. Pada antropos gini, Billy ya. Manusia versi Alkitab ya. Saya ngomong versi Alkitab. Itu ada 2. Ya, bisa kamu eksegesis di dalam 1 Korintus 15 ayat 47. Ada 2. Jadi manusia surgawi dan manusia Adam atau manusia lempung. Nah gitu. Jadi ada 2 kategori.
Nah gitu, diperkuat lagi oleh 1 Timotius 2 ayat 5. Ya, Anthropos Christos Iusus. Jadi manusia Kristus Yesus. Nah kalau kamu menambahi kategori sains ya, sains atau biologi, Buka data dulu. Dari 1 Korintus berapa? Bukan data. 1 Korintus 15 ayat 47. Oke. Jadi ada 2 ya. Di situ manusia surgawi, Tuhan Yesus ya, dan manusia lempung atau Adam. Oke. Kategorinya itu ada 2. Diperkuat lagi tentang manusia surgawi, itu diperkuat lagi oleh 1 Timotius 2 ayat 5. Satu-satu dulu, 1 Korintus 15 ayat 47. Coba kita buka teks aslinya, supaya di situ kita lihat perbedaannya. Iya, itu pakai antropos semua. Jadi yang satu manusia surgawi, yang satu manusia Adam. Gitu. Kan kamu tanya nih, kategori manusia di dalam Alkitab ada berapa, kan begitu tadi. Kalau nggak salah pertanyaannya seperti itu. Nah aku langsung jawab, ada 2. Ada 2. Manusia surgawi dan manusia lempung. Oke, jadi begini bro, antropos itu, ya kan saya sudah bilang, merujuk kepada apa? Tampilan laki-laki, makanya diterjemahkan sebagai man. Nah, kalau kamu lihat, kalau sekarang saya tanya, antropos itu singular atau jamak? Enggak gini bro, kamu Saya jangan tanya lari ke dulu, men. antropos itu kata jamak atau singular? Kalau dia manusia umumnya itu harus jamak. Tapi kalau dia pada tampilan laki-laki itu singular bro. Enggak gini loh Bil, kamu kan fokus aja dulu. Kamu itu yang kan kamu tadi belajar. bertanya kategori manusia di Alkitab itu ada berapa Pak Jody, kan begitu. Ya kan, kita topiknya ini dulu aja, bukan Oke, saya jamak tanya atau dulu. singular. Antropos itu pernah nggak merujuk kepada perempuan? Aduh, kita ini fokus ini dulu gitu loh bro. Buka Neo, kau buka Google aja kalau kau nggak tahu. Bang Jody udah percuma ngeladenin doket ini, kita jelasin. Nah, itu kan nepotisme, itu kan tuduhan kamu, Si Billy nepotisme. ditanya aja, pertanyaan gampang ini kalian teman-temannya coba dijawab ya. Kakek, Kalau itu kau ini belum- pagan. Memang Nah, kali nanti itu pagan, dipilih pagan. kamu. Iya, Ya, kalau ya. Kalau ya. Banyak ayat yang kau tolak di Alkitab. Karena Kalau kenapa? kategori Karena manusia, kepagananmu itu menjadi kau seperti patung. Ngerti kau? Patung-patung pagan. Alfa, kau sampah, diam. Saya Kau bicara yang sama sampah Billy. kakek. Kau itu seperti patung pagan kau. Saya bicara sama Billy. Pertanyaan saya dari tadi belum jawab. Kalau kamu menolak hanya pola, gimana dia kelaparan, menderita, sengsara? Tolong dijawab. Silakan tuh, amin semua, Mr. Black. Si sampah ini jawab. Coba jawab. Bisa gak? Sekarang kau kakek bilang di room ini sebelum Abraham jadi kau sudah ada. Coba kau bilang Dongo, pagan. itu bicara waktu dia Kau masih pagan, kau tolak ayat itu Roh, pagan. Dongo, belum jadi manusia. Dia bicara dirinya sebagai roh, Dongo. Kasihan kau kakek, udah tua kau kakek, bertobatlah. Dongo, kau si Dongo sampah. Itu bicara waktu dia masih roh. Sekarang waktu dia bicara Masih roh dari mana dalam kakek? sebagai roh. Masih roh di Dia mana? mati dalam daging. Aduh. Pak Alfa dan Omega ditahan dulu ya. Ini kan yang menyimak tadi ini ada Pak Amin, ada Mr. Black. Ya Bagaimana silakan tanggapan disuruh teman-teman ini? jawab tuh ya Bang Jul, teman-temannya Billy suruh jawab, gurunya sekalian suruh jawab, panggil. Sabar. Maka di sana Pak Wi, saya minta maaf, saya nggak bisa bantu Pak Wi karena baterai Nggak saya perlu drop. Pak Jody, saya nggak perlu ngadepin orang-orang model Oke. begini, nggak perlu Nggak, ini- buat buntuan. Ini baterai saya udah 5%, saya cas dulu. Saya cas Saya dulu. ngadepin orang-orang Nanti begini masuk lagi, kelasnya Ya, masih- turunlah kau Neo. Ciumin itu patung. Turun kau Neo. Oke, Cium itu Oke, patung itu. sorry ya Pak Wi ya, ini saya cas Iya, nggak dulu ada Pak baterainya. Jody. Oke, makasih. Ini masih ecek-ecek nggak perlu. Terima kasih Pak Jody. Ya, Sekarang sorry, jawab saya cas dulu aja. baterainya. Kalian jawab pertanyaan saya. Kalian menolak. Ya, turunlah kau, ciumin itu
itu patungmu itu. Oke. Saya buka ya. Hanya Ulangan pola. 4 ayat Di mana 28. dia kelaparan. Kita konsentrasi dulu dengan Bang Billy yang sudah share screen ini. Apa yang mau diwacanakan? Oke, maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia, Elohim buatan tangan manusia. Saya menggunakan aja kata Billy pakai otaknya connect. Billy kalau ditanya jawabnya connect. Jangan lari kemana aja lah. Ditanya Itu dijawab, Kakek. jawab. Dijawab. Ada yang lebih pintar dari Billy, jawab dong yang lebih pintar dari Billy. Goblok, tolol, dungu, bego. Billy lu lagi mau jawab, lagi mau menerangkan. Lu diam, goblok, tolol, goblok. Si Lu Amin, cuma bisanya Amin otak tua. ngomong dari tadi, tolol, goblok, buat Gede lu, tangan aja dari bacot lu tadi. yang gede, Amin. Kemarin gua hormatin lu. Lu nggak taunya, lu ini cuma bisanya otak, goblok, tolol, dongol, bisanya. Amin, lu sampah lu, munafik lu. Orang lagi mau jawab, lu salah-salah lu terus. Jawabannya nggak connect, goblok. Itu kan menurut lu, dongol. Makanya otak jangan taruh di pantat. Otak ditaruh di pantat. Lanjut Lu nih, tuh, yang mesti belajar lu di sini sopan. orang Katanya tua belajar jadi sopan. sopan. Nggak ada Ini ampun orang kau munafik patung. Begini nih, sampah begini, Apa Bang Jo. kau mau apa Yang kau? munafik ini. Kakek, nggak ada ampun pagan kau itu. Aduh, Lu Min, tuh sampah masyarakat, kotoran lu. urusin aja lah Min, diri lu sampah gitu Min. Lu yang ngurusin diri lu sendiri. Ngebacot Otak aja lu cuma ada di pantat lu taruh dari tadi. Goblok, goblok, tolol, bego. Nggak bisa jawab, bilang aja Lu saya bisa nggak bisa goblok-goblokin jawab. Billy, dongo-dongoin Saya Billy nggak punya sekarang. otak saya nggak mampu gitu Min, jadi Sekarang orang gua jujur. goblok-goblokin lu, dongo-dongoin lu, bego-begoin lu. Lu seneng nggak? Sekarang gua bilang lu goblok, tolol, dongo, bego. Yang goblok, Otak lu gua ditaruh di nggak pantat, lu goblok. seneng nggak? Lu seneng nggak? Enggak, gue setuju sama Udah, Amin, gue setuju. semuanya. Tolong Ya, silent. Bang Jo, Kan kita sudah dapat poinnya tadi. Poinnya ada diskusi antara Bang Billy dengan Pak Logika. Iya, munafik Semuanya kepanasan. sudah Jinnya kita kepanasan nih, jinnya. live-kan ya ini. Nanti terserah dengan audien bagaimana. Tetapi kita simak. kayak begini kata dia, Saya diam cuma dulu tanya, mas, diam dulu. si Orang Amin, munafik coba kayak si gini dia Amin. bisa ngatain Billy, ya goblok, tolol, dongo semua. Sekarang dia dikatain balik, dia marah. Ini Oh, kan nggak marah. munafik ini si logika Saya kami juga ngomongin balik orang dong. munafik. Kamu Lu sendiri yang kamu munafik, munafik, Min. goblok, tolol, Min, dongo, bego. kamu munafik. Itu Otak urusan lu kamu. jangan ditaruh di Ya udah. pantat. Kamu munafik, bilangnya Otak katanya, ditaruh di wah nggak pantat dari boleh. tadi, om. Ya udah gini aja, saya serahkan dengan Pak Wi dan Bang Billy untuk closing. Closing aja, closing. Biar nanti Saya kita buat tanya, tema yang berbeda. Itu JO, saya tanya dia Bang. Udah Jo, kakek, saya udah mau cuma closing. Ya, Kakek, closing. Sekarang begini aja, Pak Wi, saya Oke. kasih waktu closing dulu. Atau Bang Billy ya, tak kasih closing dulu Bang Billy biar Kasih dia lebih dulu. tema yang satu. Closing. Saya nggak kelas ngadepin sampah-sampah begini. Ya, Saya nggak sabar, kelas. sabar Saya closing. dulu, Pak Wi. Saya closing, ya. Oke, closing Pak Wi ya, Closing. silakan. Ya, saya closing. Saya juga nggak mau ngadepin. Jangan nangis. Jangan nangis. Sampah-sampah Jangan begini. nangis. Saya nggak mau ribut sama sampah-sampah begini. Kau bilang, kelasnya. sebelum Ya, tanah sama ini orang ada, kau munafik sudah ada. begini. Sama orang munafik begini. Kau kira Saya sahabat menanya, Tuhan Yesus sama kalian- kau? Pak Jul, saya bisa ngomong nggak? Nggak bisa kau ngomong. Closing. Kau samakan Tuhan Beri Yesus kesempatan sama Pak Wi kau. untuk closing. Nanti Ya, buat kau tema bisa baru ada lagi. Kalau bicara. di sini tema yang lagi Sebelum ya. Abraham jadi kau sudah ada. Kau kira Tuhan Yesus manusia biasa dia? Halo. Saya harapkan untuk silent dulu. Biarkan ini temanya selesai. Baru nanti kita buat tema yang baru lagi. Ini nggak ada selesai Samuel, ini nanti. tadi saya Samuel, bentar, saya tadi Samuel bilang si ini merasa paling benar. Samuel itu penyesat dan orang sakit jiwa. Kita adu pengen tahu. Ini otak sampah ini benar si logikawi ini. Ya, silakan kalian. Kalian menolak. Gue bukan sakit jiwa, sakit gila. Apa sih? Aduh. Kalian menolak. Samuel bilang Pak Keke kita sakit Pupuji bilang pada dia. Aku bukan sakit jiwa, sakit gila. Kalian sakit jiwa. Kalian gangguan. Bilangkan Pak Keke sakit Pupuji. Sakit jiwa. Ya. Host, Ya. jadi sekedar informasi nih host. Wih, Gabriel gue demen banget suaranya benar-benar. Ini begini host. Ini adalah oneness face oneness. Begitu. Iya, jadi
Pak Logikawi ini dengan saya Gabriel ini adalah oneness. Nah, sama. Ini Billy juga oneness. Jadi tapi saya ini ada di pihaknya Pak Logikawi. Jadi kita ini oneness melawan oneness nih ceritanya. Kau udah saudara. Kenapa nggak bilang dari tadi? Mengatakan dia Tritunggal yang sejati. Saya tanyakan dengan Pak Logikawi. Pak Logikawi dituduh Bang Gabriel itu katanya oneness. Betul nggak tuh, Pak Wi? Iya, dulu saya oneness, sekarang saya menjadi Tritunggal yang sejati. Gabriel, kau mau percaya sama manusia yang kemarin lain sekarang lain. Malu Gabriel, malu. Tunggu dulu. Gabriel ditolak. Dia nanti. Sabar dulu. Sabar. Omongan saya ya. Iya. Tunggu, sabar dulu Pak Wi, sabar. Coba ya, Jose, saya coba buktikan Jose, apakah saya ini salah atau benar. Nah, coba saya buktikan ya. Pak Wi, Yesus itu apakah Bapak itu sendiri atau bukan? Ya, tapi saya nggak mau bahas di sini ya. Saya lagi ngadepin orang-orang. Nah, maksudnya ini saya hanya Saya nggak mau bahas di sini. Nanti aja di rumah. Ya, diselesaikan dulu closingnya. Diselesaikan habis itu Iya, kita buat closing tema. dulu. Pak Ya. Wi ini Tritunggal apa oneness gitu aja ya. Malu Gabriel. Iya. Habis ini ya. Mau kau Gabriel. tidak. Ya. Sambil tarisnya dulu, Ya, terima YouTube-nya kasih, udah Bang 1 jam Jul. lebih ini, biar Iya, nggak terlalu terima panjang. kasih, Bang Jul. Tunggu, saya ngomong. Ya, saya terima kasih kesempatan. Saya juga ngadepin orang-orang sampah munafik. Udah langsung aja, begini, udah langsung doketisme. closing aja Pak Wi. Ya, Nanti biar saya habis ini saya tutup. doketisme antikris, mengajak sesat. Saya hanya mengingatkan kalian hati-hati, kalian nggak punya roh Closing, kudus, Pak Wi, kalian belum closing. tentu selamat. Kau yang sudah bau pertanyaan tanah. pertanyaan saya, kalau kalian menolak Yesus datang, Closing, kalian tidak ada pertanyaan. closing. Kalau kalian menolak Yesus datang sebagai manusia, bagaimana dia bisa kelaparan, menderita, sengsara? Itu dijawab pakai otak ya, jangan otaknya ditinggal. Ya, terima kasih Bang Jul. Oke, saya di sini Salam Pak Wi, semuanya. jangan kemana-mana. Nanti sesi kedua ya. Silakan Bang Billy untuk closing. Habis ini buat tema yang kedua lah. Saya buka ayat dulu ya sebelum untuk closing. Sabar lah. Oke. Jadi begini teman-teman ya, pertanyaannya, kenapa Allah itu ya bisa lapar ya? Jadi sebenarnya saya kasih contoh kalian ya. Yang merasakan kesakitan itu sebenarnya bukan daging, tapi roh. Saya kasih contoh kalian ya. Kalau daging itu yang merasa kesakitan, kalian boleh pukul sampai hancur-hancur, orang mati tidak akan merasa sakit karena sudah tidak ada roh. Tetapi dengan roh itulah merasakan kesakitan. Oke? Nah, kalau dalam kitab Ulangan ya, Tuhan kita itu memang makan, berbeda dengan Tuhan yang tidak bisa makan. Itu adalah Tuhan buatan manusia. Tetapi Tuhan yang sejatinya bisa makan dan bisa cium. Kalau kita lihat dalam Roh Ibrani 2 ayat 14 ya. Selanjutnya, karena anak-anak kecil itu telah memiliki persekutuan daging dan darah, maka dia sendiri dengan cara yang sama telah ambil bagian dalam hal yang sama, sehingga melalui kematian dia dapat memusnahkan dia yang memiliki kekuasaan di atas maut, yaitu si iblis. Tuhan itu mengambil apa? Bagian manusia juga ya. Jadi itu yang saya bisa jelasin. Tetapi kalau mau dituduh kami dekotisme, tidak, karena dekotisme itu berbicara dengan pura-pura menjadi manusia. Tuhan kita Yesus itu bukanlah manusia, tetapi Allah seutuhnya yang menyatakan diri dari yang tidak terlihat menjadi yang terlihat. Karena ingat Kejadian 1 ayat 27, manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi manusia itu ada karena rupa dan gambar Allah. Tidak mungkin Allah itu datang menjadi terbalik, menjadi manusia itu terbalik. Karena di dalam Yesaya 43 ayat 10 mengatakan begini, kamulah saksi-saksiku dan hambaku yang kupilih. Ya, bahwa kamu akan mengetahui bahwa akulah tetap dia, bahwa hamba itu tetap dia. Di belakang aku tidak ada Allah dibentuk, di depanku juga tidak ada Allah dibentuk, nggak ada Allah dibentuk. Karena yang dia datang itu adalah rupanya sendiri, yang dia nyatakan dari yang tidak terlihat menjadi yang terlihat dengan cara Yohanes 1 ayat 14 menjadi daging. Itu sebabnya dalam Yesaya 43 ayat 11, akulah Yotefave, tidak ada juru selamat yang lain. Sekian saudara-saudara. Baik, terima kasih.